Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GBT Kristus Pengasih. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Sehat? Atau sakit? Atau lemas? Atau kurang bersemangat? Tapi saya mau katakan pagi hari ini kita harus semangat. Karena apa? Karena kita punya harapan di dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita beraktivitas pagi hari ini, marilah kita akan bersama-sama belajar dan mendengarkan renungan singkat dari firman Tuhan. Bicara tentang pengharapan, saudara-saudara, kita akan membaca di dalam Injil Yohanes. Boleh dibaca mulai ayat yang pertama sampai yang ke-8. Saya mau bacakan ayat yang pertama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada sebuah kolam yang bernama Betesda. Kolam Betesda adalah kolam yang boleh dikatakan kolam harapan, kolam kesembuhan. Jadi di situ adalah banyak sekali orang-orang yang menggantungkan harapannya, terutama orang-orang yang sakit, untuk mendapatkan kesembuhan dari kolam Betesda itu. Kenapa? Karena ketika malaikat itu turun ke kolam itu dan menggoncangkan air kolam itu, maka barang siapa yang terjun atau masuk ke dalam kolam itu terlebih dahulu, maka segala penyakit, apapun penyakitnya, maka menjadi sembuh. Oleh sebab itu tidak heran bahwa kolam Betesda ini banyak sekali orang-orang yang datang, terutama orang-orang yang sakit, untuk datang dan mencari kesembuhan dari kolam tersebut. Ya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun. Di ayat yang ke-5 dikatakan, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Orang ini adalah seorang yang sakit lumpuh, dan dia juga datang ke tempat itu dan juga berharap supaya dia mendapatkan kesembuhan. Tetapi orang ini tidak ada yang membantu. Ketika malaikat datang dan menggoncangkan kolam itu, maka ketika dia berusaha untuk masuk ke dalam kolam itu, ternyata sudah ada yang mendahulunya. Sampai dia selama 38 tahun. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mungkin kita saat-saat ini, hari-hari ini sama seperti orang ini yang sakit lumpuh. Mungkin kita sudah mengalami sakit sudah lama. Kita sudah datang ke dokter yang satu, ke dokter yang lain, rumah sakit yang satu, rumah sakit yang lain. Kita sudah pernah mendengar di sana ada orang pintar, di sana ada pengobatan, dan kita datang, harapannya kita supaya mendapatkan kesembuhan. Mungkin kita dalam kesusahan, kita sudah bekerja keras, kenapa perekonomian saya masih seperti ini? Kenapa seakan-akan tidak ada orang yang peduli akan kehidupan kita, sama seperti yang dirasakan orang ini. Dan ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, apa yang dia katakan? Ayat yang ke-7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Orang ini habis harapannya. Orang ini merasa putus asa
Karena sudah sekian lama dia berusaha, bukan tidak berusaha saudara, tapi dia berusaha ketika malaikat itu datang, dia berusaha untuk turun ke dalam kolam itu. Tapi karena penyakitnya, yaitu lumpuh, artinya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lumpuh artinya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dia juga merasakan bahwa banyak orang di sekitar situ yang tidak sakit banyak, tetapi seorang pun tidak pernah menghiraukan dia. Tidak ada seorang pun yang membantu dia. Mungkin kita juga pernah mengalami hal semacam itu. Ke dalam kesusahan, ke dalam sakit penyakit, dalam permasalahan, kita mungkin sama perasaannya. Kenapa tidak ada orang yang membantu? Kenapa tidak ada orang yang peduli akan hidup kita? Tapi puji Tuhan, mungkin harapan itu seakan-akan telah hilang dari hadapan kita, dari pemikiran kita. Tapi sebagai orang yang percaya, saya mau katakan bahwa masih ada harapan kalau kita mau datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita mempunyai Tuhan yang hidup, Tuhan yang memberikan pengharapan yang pasti. Di dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang kelima, Raja Daud mengatakan bahwa hanya pada Tuhan saja kepadanya aku tenang, sebab daripadanya ada harapanku. Hanya Tuhan saja yang memberi pengharapan, dan itu membuat kehidupan kita menjadi tenang. Apa yang saudara-saudara kekasih rasakan pada saat hari-hari ini? Pada masa-masa seperti ini, kesusahan ekonomi, sakit penyakit, masalah yang tidak kunjung datang, permasalahan yang tidak kunjung selesai, permasalahan keluarga, datang pada Tuhan. Masih ada harapan di dalam Tuhan, dan Tuhan akan memberikan ketenangan jiwa. Karena apa? Di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang keempat dikatakan, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, masih hidupkah saudara? Masih bernapaskah pagi hari ini saudara? Yakin dan percaya, saudara masih punya harapan ketika saudara gantungkan kepercayaan kepada Tuhan kita. Pagi hari ini, sebelum kita melakukan aktivitas, percayalah, di depan saudara masih ada harapan ketika saudara berharap hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan memberikan ketenangan dalam diri saudara, dan saudara bisa melangkahkan kaki saudara menyusuri hari ini dengan tenang, penuh sukacita. Harapan itu ada di depan Tuhan membuka pintu buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini yang menguatkan hati kami Bapa untuk kami menjalani hari ini. Karena kami tahu harapan kami masih ada di dalam Engkau. Apapun yang kami rasakan, apapun yang terjadi dalam diri kami Tuhan, karena kami gantungkan harapan kami di dalam Engkau. Karena kami punyai Tuhan yang hidup, yang mempunyai harapan dalam kehidupan kita untuk bisa menyelesaikan kehidupan kami Bapa. Berikan ketenangan di dalam hati kami, pikiran kami, hidup kami untuk menjalani hari ini. Karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami, karena Engkau akan membuka jalan buat kami untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami tahu
Engkau menyediakan berkat-Mu untuk hari ini buat kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin.